Briano tengah berada di mansionnya saat ini. Ia sedang merebahkan diri di sofa kamarnya. Sedangkan Bianca tengah mandi. Briano terus menatap pintu kamar mandi menunggu Bianca untuk keluar, akan tetapi saat Bianca keluar, Briano seketika menutup matanya dan berpula tidur. Dia sudah kembali rupanya, ucap Bianca sembari membuka walk-in closet miliknya. Kenapa aku jadi pura-pura tidur? Aku harus terus melanjutkan aksiku, ucap Briano. Bianca memakai baju dress putih dan melangkah menuju tempat tidurnya. Apa ada sesuatu yang Tuan inginkan? Tanya Bianca. Tidak ada, ucap Briano. Kau sudah melihat semuanya, bukan kelakuanku. Apa kau masih ingin bertahan? Aku bahkan bisa melakukan yang lebih dari itu, aku bahkan bisa melakukannya di sini di kamar ini, ucap Briano. Saya akan pergi jika saya memang benar-benar lelah. Tapi jika tidak maka saya tetap akan di sini, ucap Bianca dan membuat Briano menarik napasnya panjang. Sialan kau, ucapnya, sembari berlalu pergi menuju ruang kerjanya. Di kediaman Thomas Rachel. Kerjaan kalian cuman berfoya-foya saja, sekarang sudah begini kalian berdua menyalahkanku, iya ucap Thomas. Ya kau memang bersalah, namanya juga wanita pasti butuh uang, ucap Lilis. Persetan dengan uang, sekarang kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa punya uang lagi. Kau lihat perusahaanku saja sudah hampir bangkrut. Dan kita tidak punya uang sama sekali, Elni, ucap Thomas. Kita minta ke Tuan Briano aja kalau gitu, yang dulu pernah datang ke rumah. Dia saja membeli Bianca seharga 10 JT, pasti dia juga bisa meminjamkan uang lagi, ucap Daisy. Dia bukan pria sembarangan, Daisy. Dia itu seorang mafia. Sewaktu dia memberikan papa uang 10 JT, dia sudah berpesan bahwa dia tidak akan berurusan dengan papa lagi, dan juga Bianca sudah bukan hak papa lagi. Bagaimana mungkin papa berani meminta lagi padanya? Dia pria yang sangat mengerikan. Kalian tahu bukan pria mafia seperti apa, kalau ada aja yang berbuat ulah untuk mengusiknya kita pasti akan langsung dibantai. Itu tandanya kalau papa ke sana, sama saja mengantar nyawa sendiri, ucap Thomas panjang lebar. Terus kita harus bagaimana, Cuman itu jalan satu-satunya untuk bisa memiliki uang. Oh ya, mama ingat terakhir kali mama sama Daisy ke pantai. Kami berdua bertemu Bianca, tetapi penampilannya sangat jauh berbeda. Ia sangat cantik dan ada 2 perempuan juga yang menjaga dia. Kedua perempuan itu sangat menyeramkan, dia bahkan memegang katana. Apa jangan-jangan Bianca menikah dengan Tuan Briano? Wah, kalau itu memang benar berarti kita harus mengambil hati anak itu, ucap Lily sembari tersenyum smirk. Kalau gitu kita bertiga akan langsung ke tempat Tuan Briano. Kalau Bianca memang berada di sana itu tandanya mereka sudah menikah, tapi bisa juga kan dia hanya dijadikan budak saja. Bodoh amat, yang penting kita harus bisa pinjam uang, ucap Thomas, dan mereka pun menuju mobil untuk ke mansion Briano. Sesampainya di mansion Briano, Lilis dan juga Daisy menatap takjub bangunan megah di depan mata mereka. Siapa yang Anda cari? Ucap penjaga mansion tersebut. Kami mencari Tuan Briano, ucap Thomas. Tunggu sebentar, ucapnya berlalu masuk ke mansion. Ada siapa di luar? Tanya sang kakek. Tidak tahu, Tuan Besar. Dia bilang mencari Tuan Briano. Mereka ada 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki, ucap penjaga mansion. Pergilah, aku yang akan menemui mereka, ucap sang kakek, dan penjaga pun mengangguk. Siapa kalian? Tanya sang kakek berpura-pura tidak mengenali 3 orang di depannya. Tuan, kami mencari Tuan Briano. Ada yang ingin saya bicarakan, ucap Thomas. Baik, masuklah, ucap sang kakek, dan mereka bertiga pun masuk. Lagi-lagi Daisy dan Lilis menatap takjub dan tak berkedip melihat pemandangan di dalam mansion itu. Seluruh perabotan di dalam tersebut sangat-sangat mahal, pikir mereka berdua. Pelayan, siapkan minuman bertiga, ucap sang kakek. Salah satu pelayan pun datang membawa 3 cangkir teh dan menyimpannya di atas meja. Lulelina, teriak sang kakek. Mereka berdua pun segera menghampiri kakek Tony. Lula dan Lina dengan segera mengeluarkan katanan miliknya dan mengarahkan ke Daisy dan Lilis. Ada apa, Lula? Lina, apa kalian mengenal orang ini? Tanya sang kakek masih berpura-pura tidak tahu. Iya, kek, waktu kami dan nona muda ke pantai mereka ada di sana dan mengata-ngatai nona muda kami seorang jalang, ucap Lula. Apa benar begitu? Tanya sang kakek menatap tajam Daisy dan Lilis.
sedangkan Tamas hanya memijat pelipisnya yang berdenyut. Tidak itu hanya kesalahpahaman saja, ucap Lilis dan diangguki oleh Daisy. Lula, Lina masukkan kembali katana kalian dan panggillah nona muda kalian. Katakan bahwa ada keluarganya yang datang. Ucap sang kakek Lula dan Lina pun segera beranjak menuju kamar Bianca. Kalian ada di sini rupanya, ucap Mayan yang datang bersama dengan Romeo, Atala, dan Roy. Tuh, Tuan Mayan dan Tuan Romeo ya? Tanya Tamas dan hanya diangguki oleh mereka berdua. Wah, mereka semua sangat tampan dan menggoda, gumam Daisy dalam hati. Jangan terlalu menatap kami seperti itu, Nona, atau mata Nona tidak akan berada lagi di tempatnya, ucap Atala. Dia memang tidak suka ditatap, apalagi jika itu seorang wanita. Mendengar itu, Daisy seketika menundukkan pandangannya dan meremas jari-jarinya. Dia tidak menyangka ternyata semua pria itu tidak ada yang tertarik padanya. Padahal dia sangat cantik dan dia juga selalu melakukan perawatan mahal untuk kulit muka dan tubuhnya. Tetapi keempat laki-laki yang berada di hadapannya ini, jangankan menatapnya, meliriknya saja tidak. Briano lebih dulu turun dari ruang kerjanya untuk menemui ketiga orang sialan itu, setelah mendapat pesan dari Mayan yang mengatakan Tamas ada di bawah. Wah, kalian berani datang ke sini rupanya, ucap Briano tersenyum smirk. Wah, dia sengget tampan. Tubuhnya sangat seksi, gila. Aku bisa gila, teriak Daisy dalam hatinya. Bianca pun turun dengan Lula dan Lina yang mengekor di belakangnya. Bianca sedikit terkejut karena melihat mereka bertiga yang sering menyiksanya itu saat ini ada di hadapannya lagi. Bianca terus meremas jari jemarinya dan langkahnya juga sedikit gemetar. Briano yang masih berada di anakan tangga menatap Bianca dan menyadari bahwa saat ini Bianca tengah menyeka keringatnya yang mengalir dan juga melihat langkah Bianca yang sedikit gemetar. Dan, "Bruk, Nona muda," teriak Lula dan Lina bersamaan. Bianca oleng dan hampir jatuh dari tangga. Beruntung dengan sigap Briano langsung menarik Bianca dan membawanya ke pelukannya. Mereka semua melihat pemandangan itu dan seketika semuanya tersenyum. Tetapi tidak dengan ketiga keluarga Bianca. Bianca tengah gemetar bukan karena takut sekarang, tapi karena gugup berada di pelukan Briano yang notabene-nya adalah suaminya sendiri. Pipinya tengah memerah saat ini. Briano yang melihatnya hanya tersenyum sangat tipis. Sangat tipis sekali sehingga Lula dan Luna yang berada di hadapan Briano tidak menyadarinya sama sekali. Jangan terlalu bahagia. Aku menolongmu karena rasa kemanusiaan, bukan yang lain, kau paham? Ucap Briano yang masih memeluk Bianca. Briano dengan sengaja tidak melepas Bianca karena dia ingin merasakan kehangatan dari Bianca. Mau sampai kapan kalian saling berpelukan seperti itu? Di sini sedang ada tamu, ucap sang kakek sembari tersenyum. Mendengar itu, Bianca seketika berusaha melepaskan dirinya dari pelukan Briano. Karena Briano yang masih merasakan kehangatan itu tidak bergeming sama sekali. Bianca pun mencubit pinggang Briano seketika, membuat Briano meringis menahan panas akibat cubitan Bianca yang tidak main-main. Dengan cepat ia pun merubah ekspresi dinginnya kembali. Katakan, ada keperluan apa kau kemari? Tanya Briano. Tuan saya ingin meminjam uang. Perusahaan saya saat ini diambang kebangkrutan, saya butuh modal untuk membangun perusahaan saya kembali, ucap Tamas. Apa kau tidak ingat dengan perkataanku tempo hari? Bahwa aku tidak ingin kau berurusan denganku lagi, lalu bagaimana jika kau tidak dapat mengembalikannya, apa yang akan kau berikan padaku sebagai jaminannya? Tanya Briano. Tapi tuan, saya tidak memiliki apa-apa jika nanti saya tidak bisa mengembalikannya, ucap Tamas. BRKKK. Apa kau gila, Bahkan nyawamu saja bagiku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan uangku itu, ucap Briano. Bianca, kau kan seorang anak. Tolonglah ayahmu ini, pinjamkan ayah uang, ucap Tamas memohon. Maaf, Anda siapa? Bukannya Anda sudah mendapatkan uang dari hasil menjualku, bukan? Aku tidak ada urusan dengan Anda lagi, ucap Bianca tanpa menoleh sama sekali. Dia berani dan takut secara bersamaan saat ini. Dasar anak sialan kau, Bianca, marah Tamas. Jaga ucapan Anda, atau katana ini akan menghilangkan mulut Anda, ucap Lula. Ayo kita pergi, ucap Tamas. Tunggu Tamas, kau telah berani masuk ke kandang singa. Ada saat di mana kau masuk dan tidak akan pernah keluar lagi. Bukan hanya kau tapi kedua orang di sampingmu juga, ucap Briano seketika, membuat mereka bertiga segera pergi dari sana dengan ketakutan.
Ada-ada saja keluarga itu. Ucap sang kakek. Kek, Bianca ke taman ya mau lihat bunga mawar putih Bianca yang sudah tumbuh mekar bunganya sangat cantik kek. Ucap Bianca. Iya Saik bunganya cantik sama seperti dirimu. Ucap sang kakek. Sedangkan Bianca hanya tersipu malu. Lalu beranjak dari sana bersama Lula dan Lina. Sedangkan Briano lebih memilih ke kamarnya. Men, Atala, Romeo, dan Roy juga kembali ke kamar mereka untuk beristirahat.